Terdapat sebuah penelitian yang meneliti mengenai perilaku anak dan hubungan dengan perilaku orang tua kandung serta orang tua angkat. Pada penelitian ini, perilaku yang dianalisa adalah aktivitas menonton TV. Terdapat data mengenai seberapa sering para anak, orang tua kandung, orang tua angkat menghabiskan waktu untuk menonton TV. Ini datanya. Untuk anak angkat akan kita berikan simbol X, orang tua kandung Y1, dan orang tua angkat yaitu Y2. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berapakah nilai korelasi antara anak angkat dengan orang tua kandung? Yang kedua, berapa nilai korelasi antara anak angkat dengan orang tua angkat? Dan apakah kesimpulan dari penelitian? Apakah perilaku menonton TV merupakan turunan dari orang tua atau hasil belajar dari orang tua angkat? Kita akan menjawab pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu. Kita akan mencari nilai korelasi antar anak angkat dan orang tua kandung. Kita taruh datanya untuk yang X dan Y1. Lalu, untuk mencari nilai korelasi, kita akan mencari yang pertama-tama adalah sum of product. Sum of product, SP atau SSXY. Nah, kita pertama mencari nilai XY. Nilai XY itu kita dapatkan dari nilai X dikali dengan nilai Y. Yaitu misal 2 dikali 0, 0, 3 dikali 3, 9. Lalu nanti kita akan jumlahkan nilai dari XY menjadi sigma XY atau yang adalah 69. Lalu setelah itu kita juga mencari nilai sigma X yaitu 27. Dapat nilai sigma X itu didapatkan dari semua nilai X ditambahkan, yaitu sigma Y juga kita tambahkan semua nilai Y. Lalu jadi dapat hasilnya kita akan menghitung SP atau sum of product, yaitu nilai dengan rumus sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N. Sigma XY adalah 69, kita masukkan, lalu kita dapatkan sigma X 27 dikali 18, lalu dibagi 9. Kenapa mendapatkan 9? Yaitu total pasangannya ada 9 data. Lalu dapatkan hasil yaitu 15. Lalu kita akan mencari nilai SSX dikali SSY untuk yang di bawah atau penyebut. Untuk mendapatkan SSX, kita harus mencari dulu skor deviasi. Mencari skor deviasi pertama dengan cara nilai X dikurang dengan min dari X. Min kita dapatkan dengan dijumlahkan semua data, lalu dibagi dengan jumlah data yaitu 9. Minnya nilai jumlah datanya itu 27, berarti 27 dibagi dengan 9, kita dapatkan hasilnya 3. Untuk yang Y juga kita jumlahkan, habis itu kita bagi dengan 9, yaitu 18 dibagi 9, hasilnya dapat 2. Lalu kita kurangkan nilai X dengan nilai min. X dengan nilai min, misalnya 2 dikurang 3, yaitu minus 1. Terus untuk yang Y, misalnya 3. 3 dikurang 2, sama dengan 1, dan seterusnya. Lalu kita untuk mendapatkan nilai XS, kita harus mengkuadratkan nilai dari skor deviasi. Misalnya nilai ini kita kuadratkan satu per satu. Minus 1 dikali minus 1 sama dengan 1, 0 dikali 0 sama dengan 0, 3 dikali 3 sama dengan 9, dan seterusnya. Lalu kita bisa mendapatkan nilai SSX dengan menjumlahkan semua nilainya. Untuk yang Y juga kita kuadratkan, misalnya minus 2 dikali minus 2, 4, 1 dikali 1, 1, dan seterusnya, dan kita tambahkan mendapatkan hasil SSY. Lalu kita menghitung rumus korelasi, yaitu dengan sum of product yang sudah kita hitung tadi, yaitu 15, terus per akar SSX dikali SSY. SSX-nya kita sudah dapatkan dari semua penjumlahan ini, 32 dikali 14 diakarkan. Jadi 15 per 21,166, hasilnya adalah 0,709. Jadi nilai korelasi dari orang tua angkat dan orang tua kandung adalah 0,709. Lalu kita akan beralih ke pertanyaan nomor 2, yaitu nilai korelasi antara anak angkat dengan orang tua angkat. Kita menggunakan step yang sama. Kita tulis dulu datanya di sini untuk nilai X dan nilai yang Y2.
Lalu kita akan pertama untuk nilai, kita akan mencari R dengan cara rumusnya sum of product per akar SSX per SSY. Kita mencari sum of product dulu. Sepertinya sama, kita akan mencari nilai sigma X, yaitu kita jumlahkan semua data, 27, kita jumlahkan semua data Y, kita dapatkan 18. Terus untuk nilai XY adalah nilai X dikali Y, lalu kita dapatkan 2 dikali 1, 2, 3 dikali 4, 12, dan seterusnya. Kita jumlahkan mendapatkan sigma XY, itu 57. Kita masukkan ke dalam rumus, sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N. 57 dikurang 27, kita masukkan yang untuk 18 plus 9, karena datanya ada 9 pasang. Kita dapatkan hasil sum of produknya adalah 3. Lalu kita akan mencari nilai dari SSX atau sum of square dari X dan sum of square dari Y. Kita cari dengan cara kita harus kurangkan dulu. Untuk kita pertama cari skor deviasi baru sum of square-nya. Pertama kita harus kurangkan nilai X dengan minnya. Mencari minnya, caranya kita jumlahkan semua, kita dapat 27 dibagi dengan jumlah data ada 9. Jumlah datanya ada 9 ke bawah, yaitu jadi hasilnya minnya adalah 3. Jadi 2 dikurang 3 dapatkan min 1, 3 dikurang 3 0, 6 dikurang 3 3, dan seterusnya. Untuk yang Y juga sama, kita jumlahkan lalu ya 18 dibagi dengan 9 hasilnya 2. Lalu kita kurangkan 1 dikurang 2 jadi dapatnya minus 1, 4 dikurang 2 hasilnya 2. Lalu jika kita sudah dapat nilai deviasinya, kita kuadratkan nilainya untuk mencari sum of square. Kita kuadratkan, minus 1 dikali minus 1 sama dengan 1, 0 dikali 0 sama dengan 0, 3 dikali 3 sama dengan 9, dan seterusnya. Dan jika kita sudah dapat semua datanya, kita jumlahkan datanya dan mendapatkan sum of square dari X. Lalu yang Y juga sama, kita kuadratkan, kita 2 dikali 2, 4, 0 dikali 0, 0, min 2 dikali minus 2, 4, dan kita tambahkan, dan kita mendapatkan sum of square dari Y. Lalu kita masukkan ke rumus, sum of product sudah kita cari, yaitu 3 per akar dari SSX yang ini, kita masukkan 32 dikali 16, sama dengan 3 per 22,627. Dan kita mendapatkan nilai korelasinya adalah 0,113 plus 0,113. Lalu, sebagai kesimpulan, kita menggunakan alpha level 0,05 two-tailed test karena hanya untuk melihat hubungan dan tidak tahu hubungannya positif atau negatif. Jadi kita menggunakan two-tailed, DF 7 karena N-2, N9 dikurang 2. Lalu kita mendapatkan critical value yaitu 0,666. Nah, kita telah mendapatkan nilai R XY1 plus 0,709, RXY2 adalah 0,133. Untuk melihat nilai ini signifikan atau tidak, untuk melihat korelasi signifikan atau tidak, kita melihat berdasarkan critical value, apakah nilai R tersebut melebihi atau tidak critical value. Jika nilai R melebihi nilai critical value, maka hubungan tersebut signifikan. Karena critical value 0,66, maka yang melebihi critical value adalah nilai RXY1 yaitu 0,709. Namun untuk nilai RXY2 tidak melebihi critical value. Maka dapat kita simpulkan nilai RXY1 adalah nilai yang signifikan dengan hubungan anak dengan orang tua kandung. Terdapat hubungan antar anak dengan orang tua kandung dengan R dalam kurung 7, yang ini ada isi DF-nya, terus ini nilai dari R-nya, lalu karena signifikan dan two-tailed, maka perilaku menonton anak merupakan keturunan dari orang tua kandung. Sekian video dari saya, terima kasih.